Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryoto. Di sini kami akan mempresentasikan tentang perkembangan pariwisata halal di Indonesia. Baik, untuk penjelasan yang pertama yaitu tentang pariwisata yang mana antara konvensional dan syariah. Nah, selain itu, predikat halal yang melekat pada istilah wisata akan mengundang konsekuensi yang berbeda dengan wisata konvensional yang sekularistik, yang selama ini telah sedemikian maju dan banyak dilakukan di berbagai belahan dunia. Nah, tanpa terkecuali Indonesia pun sendiri dikenal sebagai negara muslim terbesar. Tentu saja dari aspek karakteristik wisata halal jelas berbeda dengan wisata sekularistik yang sama sekali memisahkan antara aspek keduniaan yang profan dengan aspek keakhiratan yang transenden. Bagi penganut paham konvensional, masalah wisata semata-mata hanya urusan duniawi yang tidak perlu disentuh. Nah, apalagi nanti apabila dipadukan dengan ajaran syariat yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Karena itu, dalam praktiknya wisata konvensional, yang sekular itu berjalan dengan paduan sains yang bersumber dari hasil imajinasi manusia, hanya renungan akal manusia semata, sehingga dalam kenyataannya tidak jarang banyak yang kontraproduksi dengan ajaran syariat Islam seperti itu. Selanjutnya tentang posisi dan fungsi dari pariwisata halal di era modern ini. Ada dua hal yang bisa saya sampaikan di slide ini. Yang pertama, pariwisata antara kebutuhan dan dampak dari ekonomi. Yang kedua, pariwisata halal butuh inovasi dan kreasi baru. Nah, yang pertama, pariwisata antara kebutuhan dan dampak ekonomi. Dunia pariwisata ini sudah akrab dengan aktivitas yang namanya bersenang-senang. Nah, seakan-akan tak ada tujuan atau tanpa produktivitas sebagai prestasi bagi siapa yang melakukannya. Memang benar ini adanya. Nah, jika aktivitas berwisata dikatakan demikian, kendati sejatinya di balik itu banyak hikmah atau manfaat yang dapat kita petik, baik bagi orang yang melakukan maupun bagi masyarakat, bangsa dan negara. Sebab itu, bertolak dari manfaat itulah tidaklah terlebih jika dikatakan bahwa keberadaan pariwisata sangatlah urgent dalam kehidupan ini. Bahkan tidaklah salah jika dikatakan pariwisata juga merupakan kebutuhan bagi banyak pihak, terutama di era modern saat ini, sehingga perlu dikelola secara profesional seperti itu. Selanjutnya, sandaran yuridis dan etis. Nah, sandarannya yang pertama sandaran syar'i. Jadi butuh kepastian hukum secara syariat seperti itu. Yang kedua, butuh sentuhan etika dan kearifan lokal. Yang ketiga, peran pakar. Nah, perlu produk fatwa dan pengawasan syariah. Dan yang terakhir, perenungan nasional, butuh kepastian hukum dan kebebasan berusaha. Selanjutnya tentang al-ahkam al-khamsah, posisi hukum wisata halal. Yang dimaksud dengan al-ahkam al-khamsah yang dalam Indonesianya dikenal dengan al-ahkamul khamsah, hukum taklifi. Ada lima kaidah atau 5 kategori penilaian mengenai benda dan tingkah laku manusia dalam Islam. Dikatakan taklifi karena kenapa? Karena kelima hukum inilah yang dibebankan kepada manusia selaku makhluk hidup yang berakal secara sempurna. Dengan kemampuan akal yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada manusia, maka pada akhirnya memiliki kemampuan untuk membedakan mana yang boleh dikerjakan, mana yang tidak boleh dikerjakan, mana yang wajib ditinggalkan, seperti itu. Selanjutnya yaitu hukum Islam dan perkembangan kepariwisataan. Nah, di sini Indonesia mempunyai hukum sendiri yang mana Indonesia itu merupakan penganutnya kebanyakan muslim, sehingga di sini kepariwisataan itu mempunyai hukum juga. Nah, dalam hukum Islam dikenal beberapa metode, banyak metode.
yang dilakukan itu dinamakan ijtihad, baik yang dilakukan secara individual maupun kolektif sebagai yang dilakukan oleh DSN MUI. Di antara metode yang digunakan untuk hukum tersebut diantaranya adalah ijma, qiyas, istidlal, ada masalah mursalah dan semacamnya. Nah, jika sekiranya ke depan wisata halal yang perlu dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan para wisatawan muslim agar tidak hanya mengunjungi wisata konvensional saja, maka dengan demikian dasar pertimbangannya adalah untuk menciptakan kemaslahatan umum, kemaslahatan masyarakat, bukan cuma kemaslahatan masyarakat Islam, akan tapi kemaslahatan bagi semua manusia. Untuk itu metode ijtihad yang dapat digunakan adalah masalah mursalah dalam perkembangan kepariwisataan ini. Selanjutnya, pariwisata halal, perspektif maqasidus syariah. Yang pertama yaitu maqasidus syariah dalam ruang lingkup hifdzuddin, menjaga atau melindungi agama, akidah. Yang kedua, maqasidus syariah, pandangan para pakar. Selanjutnya, mewujudkan maslahah, tujuan dasar dari syariah itu mewujudkan masalah bagi semua umat. Selanjutnya, mengerjakan maslahah dan menolak mafsadahnya, itu esensi utama dari maqasidus syariah. Selanjutnya, maqasidus syariah, posisi pariwisata halal sebagai kebutuhan universal. Terus pariwisata halal antara maslahah dan fitrah. Terus az-zariyah, antara maslahah al-khamsah dengan maslahah al-ammah. Dan yang terakhir, sumber daya manusia, itu pengawal maqasidus syariah dalam pariwisata. Selanjutnya yaitu pariwisata halal perspektif ekonomi Islam. Yang pertama itu karakteristik dari ekonomi Islam, itu pandangan antara pakar. Terus relasi pariwisata halal dengan nilai-nilai rububiyah, nilai-nilai uluhiyah. Terus pariwisata halal wahana ukhuwah universal insaniyah. Pariwisata halal butuh panduan, butuh nilai-nilai etis, akhlakiyah. Antara korporat dan konsumen perlu keseimbangan, wasatiyah. Dan yang terakhir, pariwisata halal itu antara kehendak bebas dan tanggung jawab, atau yang disebut dengan masuliyah. Selanjutnya yaitu pariwisata halal perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Yang pertama itu tujuan jaminan produk halal menuju kepastian hukum. Terus pelaku usaha, antara hak dan kewajiban, label halal, bukti keabsahan suatu produk. Selanjutnya, peran serta masyarakat perlu dukungan dari semua pihak. Dan yang terakhir, ketentuan pidana, menguji tanggung jawab. Nah, dalam slide yang terakhir di sini kami akan menjelaskan tentang pariwisata halal dan kearifan lokal, potensi, inovasi, dan aksi. Yang pertama, tentang budaya Nusantara beragam potensi yang butuh aksi seperti itu. Selanjutnya, kuliner Nusantara, beragam jenis makanan yang butuh inovasi. Dan wisata religi, ekspresi wisata spiritual atau transinden yang perlu dilestarikan. Dan yang terakhir, kekayaan alam, nikmat Tuhan yang perlu dieksplorasi. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.